kembali lagi di TikTok Fair bersama saya Dr. Hewan Putri Aisyah Hanifah dan saya Dr. Hewan Syahila Eka Putri. Nah dok, gimana kabarnya hari ini? Baik, cuma memang sekarang lagi agak batuk, flu, karena emang cuaca juga lagi nggak kondusif. Kadang hujan deras banget, kadang panas banget, Kadang galau. itu Nggak Dr. enak. Syahil. Oh iya. Itu Dr. Syahil. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat selalu ya, amin. Amin. Dr. Syahil sendiri gimana kabarnya? Saya oke dok. Oke, kenapa kemarin? Agak tertekan dok. Kenapa? Ada lah dok. Oh, Itu kayak bukan kerjaan. Bukan karena kerjaan. Bukan kerjaan, Ya. tapi kerjaan kena imbasnya. Maaf ya, atas ketidakprofesionalan ini, no you gitu. Oke. Jangan dibahas di sini. Gitu Di-cut ya. Cut ya editor cut. Jadi karena sekarang kita sedang tidak ada narasumber, ya udah kita aja yang memberikan materi. Belakangan ini kan lagi hype beberapa hewan yang lucu-lucu, Ya, di gemes-gemes. kalangan anak-anak. Ya. Gen Z juga dok. Oh iya. Lagi mabok-maboknya gitu ibaratnya. Hewan apa tuh dok? Capybara. Di-cut aja dok. Kompak. Ini ya, saya kayak nggak pantas gitu. Capybara itu kalau dari asalnya dok. Capybara itu dari Amerika Selatan, kayak Brazil. Dia di iklim yang tropis hingga subtropis. Jadi dia bisa dikategorikan hewan yang bisa di lingkungan yang lembab dan hangat dok. Oh, dia bisa beradaptasi di lingkungan lembab dan hangat. Pantesan kayak di Indonesia sekarang kan juga udah ada tuh kafe Capybara. Iya, benar. Kemarin saya ke Thailand juga ada tuh kafe Capybara. Berarti dia bisa ya beradaptasi. Tapi kayaknya di zoo di Indonesia juga ada sih. Sudah ada, cuman belum banyak. Belum banyak. Ya, karena kan mungkin butuh adaptasi yang lumayan lama juga gitu dok. Berdasarkan dari artikel yang dibaca dok, Capybara ini hidupnya nggak bisa sendiri dia. Nggak bisa dok, karena kesepian. Kesepian. Dok. Dia nih sebenarnya apa? Dia mamalia. Dia mamalia dok. Dia mamalia, tapi dia bisa hidup kayak berenang gitu, kayak berang-berang gitu dok. Iya dok. Lucu banget. Lucu banget. Adik saya tuh suka banget sama Capybara, sampai saya kayak kemanapun dia pasti nitipnya Capybara gitu. Dia nggak peduli sama oleh-oleh lain, dia mintanya Capybara. Iya dok. Gitu. Kayak Syahil juga mabok-mabok Capybara dok. Tapi labubu itu bukan hewan kan? Itu nggak tahu. Itu nggak tahu dok. Itu nggak, mana jenis tahu apa ya. Gitu ya. Agak halu kayak gitu. Mana tahu kan? Kayak Capybara tuh selalu dampingan sama labubu. Kalau jadi ya maklumi lah ya, milenial ini tidak tahu gitu. Kalau Capybara itu dia makannya dia herbivora dok, termasuk herbivora. Iya di herbivora. Dan dia sukanya itu di air, berenang-renang karena bisa. Iya dok, karena bisa kayak untuk mendinginkan badannya gitu. Iya. Umumnya Capybara itu nggak bisa hidup di suhu yang terlalu tinggi. Dia maksimal bisa hidup di suhu yang 30 derajat Celcius. Gitu. Capybara ini sendiri jangan joget. Joget dong, nggak tahu joget. Capybara. Iya. Capybara. Capybara ini saya pernah lihat video Capybara. Dia tuh kayak, ini nggak tahu ya AI atau bukan. Videonya itu dia santai gitu loh dok di kawanan buaya, kayak nggak ada insting menyelamatkan diri ya dok. Gitu. Iya sih dok, saya juga pernah lihat. Tapi kalau misalnya untuk Capybara sendiri itu mungkin terlalu santai itu, jadi buaya itu enggak sih? Oh, tidak ada ini ya, tidak terpacu adrenalinnya. Karena dia itu termasuk hewan yang santai dok. Untuk kayak jadwal dia beraktivitas itu antara sore ke malam dok, cuman itu aja. Selebihnya dia kayak santai gitu. Untuk mencari makannya itu biasanya di sore ke malam.
mencari makan, bereproduksi, sore ke malam. semuanya sore ke malam. Tapi kalau seandainya pagi dan siang dia ngapain? Banyak kan tidur. Santai dan tidur. Oh, lucu banget. Iya, paling mulutnya itu dok. Iya. Kiowo. Kiowo ya. Iya, gitu paling Iyain iya aja. dong. Iyain aja. Iya. Next hewan apa dok? Ada kemarin yang zaman-zamannya agak viral dok, yang di Cina itu, yang di Korea baru lahiran dan diterbangkan ke Cina balik. Apa tuh? Panda. Oh iya panda. Panda itu banyak banget video-video yang kayak kan di zoo-nya Korea itu ada kayak pengasuhnya. Jadi kayak si videonya tuh kayak viral karena lumayan menguras emosi dong. Kenapa? Ketika si pandanya itu kan udah beberapa tahun di Korea dan harus balik ke Cina. Karena kan setiap populasi panda di dunia ini miliknya Cina dong. Even di Indonesia kan kita juga punya panda yang di Kebun Raya Bogor itu kan. Bukan, di Taman Safari. Di Taman Safari itu kan. Sampai dibikin sendiri untuk si panda itu kan. Ya, dia itu punya Cina, ada kayak kontraknya kalau nggak salah. Jadi dibalikin ke Cina. Jadi video yang menguras air mata itu si panda itu udah masuk ke dalam box kontainer itu dong. Box mobil box pengangkutan. Dan si penjaganya itu kayak di depan pintunya itu, pintu mobil boxnya itu sambil nangis gitu. Jadi kayak banyak sedih gitu. Karena udah dibantuin lahiran di situ kan, tapi harus dipulangkan. Diajak main. Tapi emang panda itu lucu banget sih. Dulu cita-cita saya kalau emang nggak jadi praktisi gitu, saya berpikir saya akan jadi pengasuh. Iya, pengasuh panda. Seru-seru dok. Lucu gitu. Tapi ternyata kayak ya kita nggak tahu ya informasi untuk kesananya itu gimana gitu. Alih-alih menjadi penjaga panda, saya menjadi penjaga bambunya nanti kan nggak lucu gitu. Iya lagi. Sempat ada kepikiran kayak dokter hewan jadi penjaga panda lucu kali ya kayak gitu. Terus fakta menarik dari si panda itu, ternyata panda itu punya 6 jari dok. Nggak tahu kan? Jadi baru tahu guys. Jadi di tangan itu dia sebenarnya punya 5 jari. Terus ada satu lagi jempol. Jadi dibilang jempol tambahan yang sebenarnya itu tulang. Jadi untuk ngebantu dia dalam menggenggam bambu. Kalau misalnya dia udah besar nanti, misalnya bambu itu berat, jadi dia bisa pakai si jempol tambahannya itu. Terus almost kayak kegiatan panda sehari-hari itu, dia walaupun banyak tidur, badannya gempal kayak gitu. Jangan lihat saya dok. Berkaca sendiri kayaknya ini dok. Badannya gempal kayak gitu, tapi kalau dia lari itu bisa paling kencang ya, yang tercatat itu bisa sampai 32 km per jam. Kalau itu dia kencang loh. Kalau misalnya kayak dia ya dalam kondisi pengen lari, saya juga nggak tahu kenapa panda lari. Belum pernah juga lihat videonya. Tapi di beberapa jurnal yang saya baca, dia sebenarnya kalau lari itu bisa kok sampai 32 km per jam kayak gitu. Itu udah paling cepat kayak gitu. Kalau dilihat dari badannya yang besar itu, pasti kita berpikir panda itu kan makannya daging seperti itu kan. Tapi ternyata panda itu makannya bambu. Dia memang herbivora gitu, 99%. Berarti itu membuktikan sekalipun kita makan sayur, belum tentu kita kurus. Jadi makanlah apa yang kalian mau makan. Benar. Itu motivasi apa ya dok? Motivasi banget itu ya dok. Jadi jangan menyiksa diri dengan makan sayuran guys. Karena kita belum kurus. Seperti kapibara tadi juga dok. Mereka kan herbivora. Gemoy kan dok? Iya, gemoy juga. Iya, sapi. Makanya rumput. Gemoy. Terus semakin mematahkan semangat saya untuk diet. Diet yang dari beberapa tahun lalu dan tidak pernah tercapai. Oke, next hewan apa dok? Dokter pernah dengar nggak kayak sarang semut yang di Merauke dok? Itu gede banget sampai 5 meter. Oh iya?
Iya. Ada yang sampai 5 meter. Ada sampai 5 meter. Jadi kita lagi bahas semut. Semut Semut kecil. Tapi dok itu sejujurnya itu bukan semut, tapi itu rayap dok. Oh iya. Jangan salah. Serius nih dok, Iya. jangan salah sumbernya nih. Udah dapat dari indonesiakaya.com, boleh diituin nanti dok. Tapi dia bukan rayap perusak gitu, tapi dia yang mandiri gitu. Rayap aja mandiri ya. Masa kamu enggak? Iya. Dia bilang itu rayapnya itu nggak sama kayak yang di rumah-rumah itu, rayapnya beda. Terus mereka itu secara mandiri bekerjanya. Jadi yang ngebangun itu si rayap melalui air liur dan kumpulan kayak tanah liat, kayu dan daun-daunan. Berdasarkan di sini. Nanti kita kasih linknya di bawah dok, biar teman-teman itu bisa baca gitu. sendiri. Oke. Keren ya Indonesia dok. Ada ya ditemukan begitu. Iya, Sangat kaya akan flora dan fauna. Iya benar. Luar biasa. Berarti hewan yang ketiga nih kita bukan bahas semut, kita bahas rayap. Oke. Semut garis miring rayap. Rayap. Oke, terus hewan yang terakhir yang sekarang lagi banyak dibicarakan ya, hype dan imut dan lucu, menggemaskan selama 1 tahun terakhir ini adalah mudeng. Jadi mudeng itu bukan jenisnya kan dok, tapi namanya, nama si hewan ini mudeng. Itu apa dok? Dia itu apa ya? Kuda Nil. Kecil. Anak dari kuda Nil. Jadi mudeng itu lahir di salah satu zoo di Thailand tahun 2024. Nah, dia diberikan nama mudeng, artinya babi kenyal. Saking dia itu squishy, saking dia gemesnya gitu. Nah, jadi waktu Juni 2025 kemarin pas saya ke Thailand, itu memang di mana-mana itu gambar si mudeng, Dok. Jadi kayak dari bandara, taksinya, terus di dalam kereta, mudeng semua dok. Mudeng semua. Jadi kayak jualan aksesoris biasanya kan kapibara. Dan labubu. Sekarang ada mudeng. Jadi mudeng tuh udah hype juga di sana. Segitu masyarakat di sana tuh mencintai mudeng. Semua mudeng dirayakan, guys. Semua mudeng dirayakan. Dinamiza. Jadi dok kan kita bahas mudeng nih. Nah kan apa yang membedakan mudeng dengan hipo-hipo yang lain? Kenapa hype banget? Jadi yang bikin mudeng ini mencuri perhatian masyarakat di sosial media itu karena dia hiperaktif gitu loh. Dia yang membedakan dia dengan hipo pada umumnya yang biasanya lebih kalem. Nah dia ini lebih atraktif, dia lebih suka menyapa orang-orang. Ya nggak juga dia bilang hai ya gitu, tapi kayak dia bisa merespon kipernya. Terus dia kayak ada tingkah dia tuh nggak mau mandi, tapi kalau udah masuk bak mandi nggak mau keluar. Lucu banget si mudeng itu. Kira-kira mudeng ini Gen Z atau Gen Alpha ya dok? Kalau lahir 2024 sih Gen Alpha. Ya. Kelihatan sih pecicilannya ya dok ya. Kenapa harus saya jawab ini? Lalu kemarin itu ada perayaan mudeng. Berarti 1 tahun. Perayaan yang dokter bilang itu kan semua mudeng tuh. Berarti itu untuk merayakan ulang tahun si mudeng ini yang ke 1 tahun dok. Itu saya kurang tahu. Cuma memang banyak banget gitu yang kayak bahkan jadi kan saya ikut acara VRVC ya. VRVC itu acara kayak semacam konferensi dokter hewan lah di Thailand gitu, kayak seminar, workshop dan lain sebagainya di situ. Nah di situ tuh kayak kalau kita follow kita dapat hadiah gantungan kunci mudeng, terus dapat pin mudeng, bahkan ada baju celana mudeng. Semuanya mudeng. Terus di taksi ya tentang mudeng semua deh, bahkan sampai kayak ada layar iklan itu mudeng semua. Dan itu tuh tapi nggak ada dibilang untuk anniversary atau apa sih. Cuma mungkin memang masyarakatnya mencintai mudeng. Mungkin nanti next episode kita bahas yang imut-imut lagi mungkin tuh. Imut kayak coba apa imut sih aku.
Oke guys, Oke, guys. itu dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya udahlah, kita yapping aja guys. Ya, Yapping. apa itu yapping? Kayak ngomong aja gitu. Oh, Yang penting ngomong gitu. Iya. Oh iya, Bercolok, malu-maluin ya. nih ya milenial ini. Oke deh guys, see you on next Episode. video ya. Sangat tidak kompak ya. Dadah. Dadah. Apaan sih? Ya. Apaan sih? Absurd banget. Iya, Bang. Iya gitu.